Yo, what's up guys, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Masih bersama saya di channel Zen Ai Jawa. Oke guys, pada kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Gunpowder Susu Kocok. Dirilis pada tahun 2021 dan dibintangi pacar saya yang sedang di Skotlandia. Ia bernama Karen Gillan. Siapa sih yang gak kenal pacar saya? Dia pernah memerankan film Jumanji, Guardian of Galaxy, dan masih banyak film lainnya. Nah, di sini dia akan memerankan sesosok pembunuh bayaran yang ditugaskan sebuah organisasi yang disebut The Prim. Jadi penasaran dengan kisahnya? Yuk tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sesosok ibu dan anaknya yang bernama Scarlett dan anaknya Sam. Scarlett salah satu pembunuh bayaran yang bekerja terhadap The Prim. Saat mengobrol, Scarlett hendak pergi mengangkat telepon dan ada sekelompok penjahat yang mencari Scarlett, lalu duduk di hadapan Sam. Saat orang tidak dikenal itu membuka buku, tiba-tiba ya, Scarlett membunuh semua kelompok penjahat dan terpaksa harus meninggalkan Sam. 15 tahun kemudian, Sam mengikuti ibunya bekerja sebagai organisasi The Prim yang dipimpin Nathan. Ini congornya. Sam tumbuh menjadi wanita pembunuh bayaran yang sama mematikan seperti ibunya. Sam kemudian melakukan kesalahan saat diberikan misinya, yakni salah satu korban yang dibunuhnya adalah putra seorang tokoh kriminal besar. Ini orangnya, yang kemudian ingin membalaskan dendam atas kematian putranya. We'll find it. Lalu Sam diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki masalahnya, yakni mengambil kembali uang milik organisasi The Prim yang dicuri David, anggotanya sendiri. Singkat cerita, Sam pergi ke tempat perpustakaan yang dimana para perempuan itu teman-temannya Scarlett yang juga merupakan pembunuh bayaran. Perempuan itu bernama Florence, Madeline, dan Anna May. Sam memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Sam, anaknya Scarlett. Lalu Florence menanyakan kabar tentang ibunya, tetapi Sam tidak mengetahuinya setelah 15 tahun yang lalu. Di sana Sam bermaksud bertujuan untuk meminta senjata dan mereka memberikan sebuah buku yang di dalamnya berisi senjata. Ketika itu Sam datang ke kediaman David. Di sana ia melihat selembaran berkas berharga di dalam koper. Di sampingnya ada telepon yang berbunyi. Lalu David keluar dari kamar mandi dan Sam menodongkan pistolnya. Saat David ingin sekali mengangkat telepon tersebut, Sam menahannya dan melukai David. Lalu David mengangkat teleponnya. Di dalam telepon itu terdengar bahwa anaknya David yang bernama Emily diculik. Mereka meminta tebusan, kalau tidak mereka akan membunuhnya. Ketika mengetahui bahwa David mencuri uang itu untuk tebusan anaknya yang diculik, hati Sam kemudian tergerak untuk membantu David menyelamatkan anaknya. Lalu Sam membawa David ke dokter. Well, you can start by not shooting people. Sam sendiri kemudian mengantarkan uang tebusan sendirian kepada sang penculik dengan maksud bertujuan kembali merebut uang tersebut dan mengembalikannya ke perusahaan setelah Emily berhasil diselamatkan. Di sisi lain, Nathan menyuruh anak buahnya untuk membawa Sam dikarenakan misinya tidak sesuai apa yang direncanakan. Be careful. Remember who you're dealing with. Sam sampai di tempat sang penculik dengan membawa uang yang banyak. Di sana Sam disuruh meletakkan pistol HP dan mengganti pakaiannya yang sudah disediakan sang penculik. Sang penculik menunggu Sam di sebuah mall. Go in the locker, along with the clothes you're wearing now. 10 minutes. Setelah mengganti pakaiannya, tiba-tiba ya, datanglah anggota Nathan untuk membawa Sam kembali dan terjadilah pergelutan di sana. I really don't have time for this. Counteroffer? Go back to Nathan. Tell him you...
Nathan doesn't want you hurt. Kemudian Sam dengan cepat pergi ke sebuah mall untuk menemui penculik dan mereka saling menukarkan satu sama lain. Sam memberikan uang dan pencuri membalikan Emily kepada Sam. I just did. I just want the girl. Suitcase inside. Towards us, and we'll push the girl cart towards you. Sam mengejar sang pencuri untuk mengambil kembali uangnya. Di dalam pengejarannya, salah satu anak buah pencuri ada yang berkhianat karena serakah akan uang, lalu menembak supirnya dan membuat mobil itu nabrak dan terbakar. You greedy traitor! Dan sialnya, uang yang dibawanya itu lenyap karena sebuah ledakan granat yang dibawanya. Lalu salah satu pencuri menembak lengan Sam. Sam tidak merasakan kesakitan sama sekali, justru dibuat marah dan membunuh sang pencuri. Sam kemudian membawa Emily kepada ayahnya yang berada di rumah sakit, tetapi ayahnya tak terselamatkan saat itu. Di saat bersamaan, anak buahnya Nathan mempunyai rencana jahat. Mereka menyuruh dan membayar dokter untuk melumpuhkan Sam. Once I stick her with this, she'll start losing control of her arms. Dengan sebuah suntikan yang berisikan cairan kimia, dokter tersebut menghampiri Sam berniat untuk melumpuhkan Sam, tetapi Sam menolaknya hingga akhirnya si dokter tersebut memaksa menancapkan suntikan itu. What happened? Don't. I'm good. Trust Didn't mean to. Sam mempunyai waktu 60 detik sebelum anak buahnya Nathan datang. Ia meminta bantuan kepada Emily untuk meletakkan sebuah pistol di tangannya. Dengan tangan lumpuh, Sam mampu membunuh ketiga anak buahnya Nathan. Anjir, pokoknya keren banget sumpah di sini, meskipun lumpuh tangannya, punya aja cara melawan musuh. Wah, ini sumpah. Gua gak akan bisa kalau di posisi dia. Anjir, mantap. Listen, I need your help. Now grab the tape. 36. Better get ready. I'm gonna tear you into little pieces. Setelah itu Sam ditelepon oleh Nathan untuk mengembalikan uang yang dicuri David, tetapi uangnya sudah hancur akibat ledakan tadi. Akhirnya Nathan memutuskan Sam untuk tidak menjadi anggota The Prim. Dan kini Sam menjadi buronan atas kasus membunuh anak bos besar Jim dan dugaan membawa uang perusahaan. Di sisi lain, Jim ditelepon oleh Nathan dan menawarkan orang yang bertanggung jawab atas kematian anaknya, yaitu Sam. Nathan memberitahu Jim lokasi keberadaan Sam. Mr. McAllister, this is Nathan. I'm the head of the for your loss. So you had nothing to do with this. Take everybody. Kini Sam dan Emily pergi dari tempat tersebut, tetapi Sam tidak bisa mengemudi dikarenakan tangannya yang lumpuh. Akhirnya Sam mengajarkan Emily mengemudi dalam sekejap. Emily sangat mudah mempelajarinya. D is for drive, R is for reverse, and you get to do. Saat berjalan, mereka dihadang oleh anak buah Sam. Emily yang mengemudi dituntun oleh Sam agar bisa lolos dari kejaran anak buah Jim.
Akhirnya mereka lolos dan pergi ke sebuah tempat. Di sana ia diikuti oleh salah satu anak buah Jim dan menelepon semua pasukannya untuk memberitahu keberadaan Sam. Di tempat tersebut, tak disangka Sam bertemu ibunya Scarlett yang sudah hilang setelah 15 tahun yang lalu. Di ruangan rahasia, Scarlett mencoba untuk menyembuhkan tangan Sam yang lumpuh. Di sana, Scarlett bercerita bahwa selama 15 tahun menghilang, dia diburu karena membunuh seseorang yang salah. Lalu Emily melihat CCTV bahwa ada sekumpulan penjahat yang ingin menyerang mereka. Mereka semua masuk ke dalam lift dan saat tiba di lantai bawah, tiba-tiba... Ya, sekumpulan penjahat sudah menunggu kedatangan mereka. Beruntungnya mereka bisa lari dari kejaran anak buah Jim dan berlari ke sebuah jalan rahasia. Go in. No plan, huh? Now is. Sampai tiba di perpustakaan, Scarlett bertemu lagi dengan kawan lamanya. Mereka bertemu kembali setelah sekian lama yang dimana Scarlett pernah menjadi bagian dari mereka. Di sana terjadi perdebatan antara Anna May dan Scarlett. Girls, I think I see. Hi, Anna May. No, you. So ipso facto, you're a ghost. Thought you. Tetapi Florence mendengar ada seorang yang berada di luar dan berusaha mendobrak pintu tersebut. Ya, ternyata anak buah Jim masih mengikutinya. Dan seperti biasa, sekelompok anak buah Jim menelpon teman-temannya dan memberitahu tentang keberadaan Sam. Di sana, Sam berencana untuk menyelesaikan masalahnya sendirian. Saat itu, Sam mengaku ke Emily bahwa dirinya lah yang telah membunuh ayahnya. Di saat bersamaan, para pustakawan itu berencana untuk pergi dari tempat itu dan membawa peralatan berharga untuk dibawanya. Tak lama anak buah Sam berhasil masuk ke perpustakaan dan Sam berusaha mencari sebuah buku yang berisikan senjata dan menemukan sebuah pisau di dalamnya. Di sana Sam melawan salah satu anak buahnya, Jim. Kemudian Sam mencari lagi sebuah buku dan ternyata di dalam buku tersebut berisi sebuah emas batangan. Terpaksa Sam melawan dengan sebuah emas. Di sisi lain, Scarlett diberi 2 buah senjata oleh Anna May dan dengan cepat kembali untuk menyusul Sam. Saat itu Sam ditarik oleh anak buah Jim, akan tetapi beruntungnya ada sebuah senjata dari sebuah buku lalu Sam menghabisi mereka. Di sana anak buah Sam muncul semakin banyak hingga membuat Sam kewalahan melawan mereka semua. Saat dikeroyok, Scarlett datang untuk membantu Sam dan menembak mereka semua. Saat itu, Scarlett memberi sebuah buku yang berisikan senjata kepada Sam lalu mereka bersembunyi di balik sebuah meja. Di sisi lain, Florence dan yang lainnya melihat rekaman CCTV ada sekelompok anggota Jim yang muncul berdatangan. Mereka berniat membantu Sam dan Scarlett. Motion carry. Dan masing-masing dari mereka melawan satu persatu anggota Jim yang berdatangan. Di akhir pertarungan, salah satu anak buah Jim menembak Madeline di bagian tubuhnya hingga membuatnya mati. Dan saat itu juga anak buah Jim membawa kabur Emily.
Setelah itu Madeline dimakamkan di suatu tempat, kemudian Sam ditelepon oleh Jim untuk datang ke sebuah restoran. Jim menginginkan Sam untuk mempertanggungjawabkan atas kematian anaknya. Jim juga ingin mengkuliti Sam hidup-hidup, setelah itu melepaskan Emily. Lalu Sam datang sendirian ke restoran bertemu langsung dengan Jim dan anak buahnya. Di sana Jim menceritakan bahwa dirinya seperti dikucilkan di rumahnya dan anaknya lah yang mengerti dirinya. Sam saat itu meminta maaf atas ketidaksengajaan membunuh anaknya dan Sam meminta agar Emily dilepaskan. Ia akan melakukan apa saja yang ingin mereka lakukan terhadapnya. Lalu ada seorang pelayan datang dan tiba-tiba ia betapa terkanyutnya bahwa pelayan tersebut adalah Scarlett dan kawan-kawannya. Sam membawa pergi Emily sementara yang lain membantai habis Jim beserta anak buahnya. Singkat cerita, Sam dan Emily ingin memberi pelajaran kepada Nathan atas kematian ayahnya. Emily datang ke kediaman Sam dan membawa sebuah buku, lalu Nathan mengambil buku tersebut, yang dimana di dalam buku tersebut ada sebuah tulisan "Lihat ke dalam hatimu". Seketika itu Nathan menyadari sudah ada Sam yang akan menembak dengan sniper dari kejauhan. Kemudian Sam berkata di telepon dia menyuruh Nathan dan anggota The Prim agar tidak mengganggunya lagi. Jika tidak, dia tidak segan membunuh Nathan dan anggotanya. Sam menyuruh Nathan agar menutup matanya selama 10 detik. Seketika Sam dan Emily menghilang. Dan kini Sam, Scarlett, Emily, dan kawan lainnya pergi dari kota tersebut hingga membuat film ini menjadi tamat. Ending yang sangat mantap. Secara keseluruhan film ini mirip-mirip seperti film Polar lah kurang lebih. Bagi kalian yang belum nonton Polar, bolehlah bisa tonton di video saya, tinggal cari aja. Cuman yang bikin saya jadi suka sama ini film, pemerannya cewek, apalagi ceweknya ini mantan gue. Aduh, meniingin. Oke, kalian beri rating aja sendiri mengenai video ini, dan bila mana suka jangan lupa like, comment, and subscribe agar gue lebih semangat lagi bikin kontennya, dan share juga ke teman-teman kalian ya. Bagi kalian yang mau mentraktir saya kopi, boleh klik link di deskripsi dan ada namanya Saweria. Oke, see you next video.